أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, terus diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, dengan nikmatnya sempurnalah kenikmatan itu. Kita manfaatkan untuk terus membela Al-Quran, membela tauhid dengan mengkaji Al-Quran. Karena bela tauhid itu bukan demo saja, Bu. Ya, bukan hadir, tapi justru ini itu lagi bela Al-Quran, bela tauhid, bela Islam. Ya, jadi orang yang ada berbondong-bondong ke Jakarta tapi tara meliti hadis, tara baca Quran, tara ngaji. Lihat mah pembelaan. Bisa inilah hakikat membela tauhid, membela Al-Quran. Ya, kemarin kita sudah menyaksikan jutaan orang mengakui sedang membela tauhid ya di Jakarta dan Monas. Hadir kayak itu, alhamdulillah. Rencangan kayak itu, sahayu orang kayak itu. Sedang-sedang. Ibu, tapi ramai lah, sebagai bentuk sikap bahwa kita tidak setuju atas penodaan terhadap lafaz Allah. Hari ini kita pun harus terus semangat untuk mengkaji ini. Al-Quran sebagai bentuk pembelaan terhadap lafaz Allah. Kita akan kaji surat Al-Kafirun, surah Al-Kafirun. Kita baca bersama-sama. Adillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini adalah surat Makkiyah. Tunggu surat Makkiyah saya kemarin. Surat yang diturunkan sebelum hijrah, surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Ayat, ada berapa ayat?
ayat diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Jadi setelah surat Al-Ma'un baru surat Al-Kafirun. Setelah surat Al-Kafirun setelah surat Al-Ma'un surat Al-Kafirun. Al-Kafirun, surat Al-Kafirun. Kafir. Hari ini orang kalau mendengar kata kafir langsung ngambek. Jangan bilang kafir itu radikal. Dan bilang kafir itu intoleran. Jangan bilang kafir itu anti kebinekaan. Cobalah ganti, bukan kafir, non muslim. Padahal yang disebut kafir sehat. Al-Quran Allah berarti Allah teh radikal kebinekaan. Itu yang sedang digembosi oleh orang-orang munafikin, orang-orang muslim yang tidak suka terhadap Islam. Padahal kafir teh yang menyebutkan Al-Quran. Setiap agama punya istilah sendiri untuk menyesatkan agama yang lain. Kalau orang Islam nyebut ke orang yang bukan Islam, mereka sesat, disebutnya kafir. Kalau orang Kristen juga sama, menyebut kita sesat, disebutnya domba-domba sesat. Jadi kita memandang agama selain Islam kafir itu wajar, karena ini istilah yang digunakan Al-Quran. Dan orang lain memandang Islam sesat wajar. Terus orang Buddha menganggap kita sesat wajar, orang Hindu menganggap kita sesat wajar. Semua agama mempunyai istilahnya masing-masing untuk menyesatkan agama yang di luar agama yang mereka anut. Jadi itu wajar, ya, bukan namanya intoleran. Karena setiap agama punya istilahnya masing-masing. Berarti kita tidak bisa menyamakan semua agama itu benar. Ya, disebutnya pluralisme. Semua agama itu benar, Islam benar, juga benar, Hindu benar, Kristen benar, karena semuanya menuju kepada Tuhan yang satu. Beda. Kalau itu benar semua, buat apa atau ada ajaran Islam? Inna dina indallahil Islam. Semuanya agama yang diridhoi Allah adalah Islam saja. Jadi kita yakin bahwa Islam agama yang akan mengantarkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari neraka. Terus kafir itu di bahasa Arab kafaro. Kafaro itu artinya menutupi. Kafaro itu artinya menutupi. Kafaro, menutupi. Seorang petani disebut kafir. Kenapa seorang petani disebut kafir? Karena petani menutupi dengan tanah. Ketika petani mau menanam, dicampur lalu ditutupi kembali, itu artinya kafir. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid, kalau nggak salah ya, sekitar ayat 19. Kamassalil ghaisin, seperti hujan ajabal kufar nabatuhu, yang tanaman-tanamannya mengagetkan kafir, kufar, para petani. Jadi petani itu tidak juga disebutkan untuk siapa? Dan kufar kafir itu disebutkan untuk para petani yang tertutup, yang suka menutup. Nah, kenapa orang kafir disebut kafir? Karena hatinya tertutup. Tertutup dari apa? Tertutup dari dua hal. Yang pertama tertutup dari iman kepada Allah, yang kedua tertutup kepada iman kepada Rasulullah. Karena menolak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu yang mereka tolak. Makanya orang kafir disebut kafir. Orang yang bukan Islam disebut kafir karena menolak iman kepada Allah, menutup hatinya, tertutup hatinya, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah SAW. Orang kafir itu ada dua bagian. Yang pertama ada orang musyrikun. Orang kafir dalam artian musyrik. Yang kedua ada ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Yang berakibat Yahudi dan Nasrani pun disebut musyrik, Pak. Padahal dulu Yahudi dan Nasrani adalah agama yang lurus, ajaran Nabi Isa dan Nabi Musa. Tapi gara-gara menyimpangkan agama jadi kafir. Kafir itu tertutup, menutupi. Itu yang dimaksud dengan surat Al-Kafirun. Sekarang banyak di sekolah-sekolah umum, Bu,
banyak dicekoki ajaran-ajaran pluralisme agama itu benar karena kita ya yang sekolah umum hati-hati. Karena sekolah umum itu cuma belajar seminggu sekali guru nanti agama nanti seminggu sekali. Terus dan guru nanti kadang-kadang izin, dan guru nanti kadang-kadang sakit perut, jadi ngajar agama itu sebenarnya semakin terkikis. Terutama anak-anak SMP, SMA. Kalau anak SD masih bisa terkontrol oleh kita, anak SD yang sedikit bisa ngaji di masjid. Kalau sudah anak SMP, SMA itu sudah sulit diatur oleh kita dengan alasan-alasan yang lain. Misalnya mulai masuk pemahaman-pemahaman pluralisme, pemahaman adalah sesat, Syiah, Jil, masuk ke buku-buku pelajaran. Ada Bu ya? Ada beberapa pelajaran yang terkontaminasi paham Syiah dan suka mengkafirkan Aisyah kepada sahabat. Ini yang mesti dipahami dari surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat dan banyak sekali keutamaannya. Kalau kita bahas terhadap tafsirnya, kita bahas keutamaannya. Yang pertama, terdapat dalam kitab Sahih Muslim an Jabirin dari sahabat Jabir anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a di hadis surah, membaca surat ini Qul huwallahu ahad, dan membaca surat Al-Kafirun fi raq'atay tawaf, di 2 rakaat salat tawaf. Maksudnya salat apa? Salat di maqam Ibrahim. Kalau kita umroh beres bab, kita salat di maqam Ibrahim. Maqam itu bukan makam ya Bu, maqam itu tempat berdiri Ibrahim ketika meninggikan fondasi Ka'bah. Nah, sedangkan kata Nabi, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ini suka dibaca Nabi setiap sholat di maqam Ibrahim beres tawaf, sholat 2 rakaat tawaf. Kita setelah sholat melaksanakan tawaf untuk kali putaran, diakhiri dengan sholat di maqam Ibrahim. Tidak boleh membaca surat lain, cuma membaca surat kuliah sama kulhu. Saking utamanya surat Al-Kafirun dan surat Qul huwallahu ahad. Yang kedua, dalam hadis Muslim juga an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bihima, membaca kedua surat itu, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas fi raq'atay salatil fajr, fi raq'atay fajr, dalam 2 rakaat salat qabla subuh. Ini baca ini. Jadi ini sunnah Nabi dalam salat qabla subuh, bacanya surat ini. Walaupun hafalannya banyak, tetap bacanya 2 surat ini. Surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, kuliah pun. Saking utamanya sholat qabla subuh, Ibu, antara Nabi, sholat qabla fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sebelum fajr itu lebih utama daripada dunia dan sini. Saking pentingnya, kalau kita sudah terbiasa sholat qabla subuh, lamun satu waktu kita terlambat sholat qabla subuh, karena imam sudah melaksanakan sholat wajib subuh, maka kita boleh melaksanakannya sesudah sholat subuh. Saking utamanya sholat qabla subuh. Sholat nanti qabla subuh, sebelum subuh. Tapi kalau kita sering qabla subuh, terus sewaktu-waktu kita tuh terlambat, pas kemudian imam sudah sholat subuh, kita boleh melaksanakan sholat qabla subuh setelah subuh. Sekali-kali lalu telat. Niatnya qabla, niatnya qabla, tapi dilaksanakan pada subuh. Kalau kita sudah terbiasa sholat qabla subuh. Kalau kita sholat qabla subuh, terus kita terlambat qabla subuh, pada subuh nggak bisa. Jadi
Jadi ini dilaksanakan bagi orang-orang yang sudah terbiasa sholat qoblak subuh, terus terlambat, tak boleh dilaksanakan pada subuh setelah sholat subuh, tapi dengan niat sholat qoblak subuh. Apa surat yang dia baca? Surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ini saking pentingnya surat Al-Kafirun. Kalau misalkan berjamaah di masjid ya, sholat subuh, jika sebelum iqamah itu hanya cukup untuk satu kali sholat, apakah tahiyatul masjid atau qoblak subuh? Sholat qoblak subuh. Jadi gini, kalau kita sholat masuk ke masjid, cukupnya cuma sholat qoblak subuh, cuma 2 rakaat. Milih apakah tahiyatul masjid atau sholat qoblak subuh. Pilih sholat qoblak subuh. Karena kalau sudah sholat qoblak subuh itu sudah mencakup sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid belum mencakup sholat qoblak subuh. Jadi kalau kita masuk masjid, kita cukup nanti 2 rakaat ya. Lalu tahiyatul masjid hilang, mesti tekan dulu qoblak subuh. Laksanakan qoblak subuh. Karena kalau sholat qoblak subuh itu ngawangku sholat tahiyatul masjid. Tapi yang sholat tahiyatul masjid tidak mencakup sholat qoblak subuh. Dan Nabi itu terbiasa sholat qoblak subuhnya di rumah. Ya, res tahajud, lalu adzan, lalu Nabi sholat qoblak subuh 2 rakaat, kemudian Nabi suka berbaring ke arah kanan sejenak, lalu Nabi langsung ke masjid. Jadi sholat subuh Nabi juga dilaksanakan di mana? Di rumah. Itu setiap hari Nabi di rumah sholat subuh. Hanya saya kalau sholat qoblak subuh sholat di rumah. Lalu pas sholat wajib saya masjid. Kenapa? Dan Nabi itu contohnya. Kecuali kalau rumahnya jauh, ujung masjidnya jauh. Sholat qoblak subuh di rumah, pas ke masjid bareng. Nah, oke. Ini menandakan Nabi itu kenapa sholat qoblak subuh di rumah, karena ada karangan. Tapi itu sudah Nabi sholat qoblak subuh di rumah. Terus ada surat ringan. Ya, surat apa yang baca? Surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Terus hadis riwayat Ahmad dari Ibu Umar, qala, ia berkata, "Ramatu nabiyya, aku pernah melihat Nabi arba'an wa isrina marrah au khamsan, antara 24 atau 25 kali lah Nabi membaca dalam 2 sholat 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah maghrib, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Di sana ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar, sekitar 24 kali 25 kali Nabi selalu membaca surat qul ya sareng qul ya Bu ya. Qul ya dan qul selama 24-25 kali pada sholat qoblak subuh dan sholat pada maghrib. Terus di sini sebutkan dari Ibnu Ishaq dari Ibu Umar, aku pernah melihat Ramadhan Nabi Syahron selama 1 bulan. Selama 1 bulan dalam sholat 2 rakaat qoblal fajr, Nabi selalu membaca surat Qul sama Qul. Jadi itu panjang, berarti seperti itu seringnya. Berarti Nabi terus menerus bacanya itu Qul Qul, nggak diganti-ganti. Khusus untuk sholat qoblak subuh sama pada maghrib. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad. Terus Imam Tirmidzi berkata, wa qad taqaddama fil hadis, kata pada hadis annaha, bahwa dari surat Al-Kafirun pun sama sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Itu kata Imam Tirmidzi. Ada seorang sahabat bertanya, ajarkanlah aku surat yang aku bisa baca sebelum aku tidur. Maka Nabi menunjukkan, bacalah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya Rasulullah, alimni syai'an aquluhu ila man.
Rasulullah, ajarkanlah aku sesuatu yang aku bisa baca ketika aku tidur, hendak tidur. Pada Nabi, qala idza akhadta maji'aka minal lail, apabila kamu hendak menuju tempat tidurmu, mau tidur minal lail pada satu malam, faqra, maka bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Jadi dianjurkan ini dibaca ketika sebelum tidur, di samping qul kurang untuk birbina soal berfalak dan lain-lain. Qul ya ayyuhal kafirun. Saking pentingnya surat Al-Kafirun. Tapi kadang-kadang ini surat Al-Kafirun suka pembeli. Ya. Kembali. Ini pun terjadi ketika sebelum diharamkannya khamar. Jadi ada sahabat ngaimaman sholat dari mabuk. Jadi dulu mabok teh nggak haram, mabok alkohol ya. Jadi pengharaman khamar itu bertahap, tidak langsung haram. Asalnya boleh, terus dalam 4 tahap baru diharamkan. Disebut dalam ilmu ulumul Quran, ini disebutnya at-tadarruj, tahapan-tahapan dalam penetapan suatu hukum, tidak langsung diharamkan. Yang tidak diharamkan itu adalah khamar, tidak langsung diharamkan. Nah, ada sahabat waktu setelah beres pesta khamar, pesta mabok, langsung ngaimaman salat, baca surat Al-Kafirun. Ya, wa ya ayyuhal ta'budu ma ta'budun wala ana minum ma'abatum wala antum abidum ma'bud wala ana minum ya, sampai-sampai ada perkataan yang menyebut gini, aku akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Atau nama aku tidak akan menyembah sampai yang kalian sembah. Gara-gara mabok jadi keluar kata ini yang menjadi harapan Umar. Kata Umar, kiranya Umar diharamkan gitu. Dalam hati Umar bin Khattab ingin khamar itu diharamkan, tapi tidak diucapkan. Dalam hati ingin nih khamar diharamkan. Di Umar berharap khamar alkohol itu diharamkan. Akhirnya setelah beberapa saat dari itu diharamkan. Kata para sahabat, aku melihat Madinah itu bagaikan lautan khamar. Saking setiap rumah punya khamar, punya alkohol, mabuk. Nah, sejak diharamkan dalam surat Al-Maidah, inamal sunnah khamar itu adalah perbuatan setan, barulah diharamkan. Nah, sanalah aku melihat Madinah itu lautan khamar. Kasus ini salah satu kasus penyebab khamar diharamkan. Salah satunya adalah ketika baca Quran salah baca. Ya, kita pun sama kadang-kadang Ustaz detik itu lupa beli membaca imam sholat, belum ta'budun wala antum abiduna ma'abud wala ana minum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana minum ma'abatum wala antum tamate lakum gitu ya. Karena imamnya lupa ya. Kemudian lamun imamnya aki-aki. Macana perlu terus. Kalau macana salah arti fatal. Artinya salah fatal. Ya. La a'budu. La-nya harus panjang. La a'budu. Aku tidak akan menyembah. La-nya 4 harokat. Lamain aja 4 harokat dilamain. La a'budu ma ta'budun. Ya sering imam dengar baca Al-Kafirun tapi langatnya 1 harokat. La a'budu ma ta'budun. Sungguh aku akan menyampaikan semua. Allahnya pendek tapi sungguh. Jika inal insana lafi husrin, lahnya pendek kan lafi husrin.
Jadi manusia benar-benar ada pada kerugian. La-nya pendek, la-nya yang pada la fi husrin. La pendek artinya sungguh. Kalau la-nya panjang itu artinya tidak. Makanya kalau bacanya salah arti. La a'budu, aku tidak akan pernah menyembah. Tapi kalau la a'budu, aku sungguh akan menyembah. Makanya bacanya salah, terjemahnya pun salah. Itu ya, salah baca salah. Qul, katakanlah oleh Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kafir mana? Kafir Quraisy. Yang dimaksud ini bukan orang kafir semua, tapi kafir Quraisy. Di surat ini adalah bentuk pelepasan diri, menjauhkan diri minal amalil ladzi ya'malu musyrikun, ya'maluhul musyrikun, terhadap perbuatan yang telah dilakukan orang musyrik, yaitu perbuatan agar ikhlas melepaskan diri sembahan Allah padanya. Qul ya ayyuhal kafirun. Yashmulu ini juga mencakup kullu kafirin, setiap orang kafir ala wajil ar, di atas bumi ini. Akan tetapi walakinnal muwajjihina bihadzal khitab hum kuffar Quraisy, tetapi khitab yang diarahkan pada surat ini adalah orang kafir Quraisy. Jadi ini ayat ini berlaku untuk semua orang kafir. Katakanlah kepada orang kafir, aku tidak akan menyembah dan sembah. Tapi Nabi mengatakan ini ketika lagi berbincang-bincang, lagi berhadapan dengan orang kafir Quraisy. Wakila, karena sesungguhnya karena kebodohan mereka, orang kafir Quraisy mengajak kepada Nabi menyembah Tuhan mereka selama 1 minggu, gitu ya. Terus mereka akan menyembah Allah selama 1 minggu. Maka turunlah surat ini. Ini sebab nuzul apa? Sebab turunnya surat ini adalah ketika ada orang kafir ngajak gantian menyembah Tuhan. Cobalah Muhammad, janganlah engkau meniadakan, menafikan Tuhan kami. Katakanlah, kamu menyembah Tuhan kami seminggu, maka kamu pun akan menyembah Tuhanmu 1 minggu. Jadi tidak ada kalimat la ilaha illallah. Lu penting non, kita sama-sama damai, ya, sama-sama toleransi, sama-sama saling menghargai. Cobalah jangan pernah mengatakan kami kafir. Sudahlah, semua agama itu benar, ya. Kita seminggu, kalian seminggu. Nah, inilah yang disebutkan oleh almarhum, ya, si Anu, yang disebut bapak pluralisme. Semua agama itu benar. Nah, ini yang berimbas lahirnya jaringan Islam liberal. Cuman jaringan Islam liberal terpayu, Bu, tidak laku, diganti jaringan Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara ini adalah ya sama, meniadakan Islam Arab, Islam Nusantara, Islam yang lebih ramah. Berarti menganggap Nabi itu tidak ramah hari itu. Terus menganggap boleh bertoleransi yang berlebihan terhadap orang Muslim. Ini yang bahaya. Pada kata ahli tafsir, ini berlaku untuk semua orang kafir di muka bumi, dari semenjak zaman Nabi sampai hari kiamat nanti. Karena kebodohan mereka mengajak Nabi untuk menyembah Tuhan mereka selama 1 minggu dan mereka menyembah Allah selama 1 minggu. Jadi 1 minggu Syawal. Padahal surah Al-Kahfi ini perintah untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada ucapan tersebut, akhirnya Allah menurunkan surat ini dan memerintahkan kepada Rasul agar berlepas diri dari agama orang-orang musyrik tersebut secara total. Ya, makanya dengan kalimat la a'budu ma ta'budun,
aku tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Maksudnya apa? Aku tidak akan menyembah berhala. Aku tidak akan menyembah tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala antum abiduna ma'bud. Dan kamu pun bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Yaitu yang aku sembah adalah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Kamu pun silakan menyembah Tuhan yang kamu anggap Tuhan, yakni al-asnam, patung-patung. Wala ana abidum ma abattum. Terus Nabi menegaskan lagi, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya apa? Aku tidak akan beribadah dengan mengikuti ibadah yang kalian lakukan. Aku hanya ingin beribadah bima yardahu, sesuai dengan apa yang diridhoi Allah dan dicintai Allah. Jadi ketika beribadah tidak akan nurut orang kafir, tapi aku akan beribadah sesuai yang dicintai dan diridhoi. Jadi inti dari ibadah apa? Melaksanakan sesuatu yang dicintai dan diridhoi. Makanya definisi ibadah ismun jami'un. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup kulli ma yuhibbullahu, segala sesuatu yang dicintai Allah, wa yardahu, dan diridhoinya, min a'malil batin dhahirati wal batinah, baik amal dhahir dan amal batin. Jadi inti dari ibadah apa? Segala sesuatu yang mencakup amal zahir dan batin yang diridhoi dan dicintai Allah. Diukur, dicintai tidak, diridhoi tidak. Kalau tidak, berarti bukan ibadah. Ibadah. Karena kita itu adalah abdun. Abdun itu hamba. Abdullah, hamba Allah. Nah, segala perbuatan hamba harus sesuai dengan zat yang menciptakan. Abid. Abid yang beribadah. Itu. Wala antum abiduna ma'bud. Diulangi lagi 2 kali. Ini sebagai bentuk penegasan. Diulangi 2 kali. Wala antum abiduna ma'bud. Maksudnya apa? Kalian tidak akan mengikuti perintah Allah dan syariat Allah dalam melakukan ibadah. Bahkan yang kalian lakukan adalah membuat ibadah sendiri yang sesuai selera hati kalian. Jadi mereka beribadah bukan keinginan hati, tapi sesuai dengan keinginan hati, hawa nafsu mereka. Dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 23, iyattabi'una illa zanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim huda. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk pada mereka dari Tuhan mereka. Jadi orang kafir beribadah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau ada agama ya yang memerintahkan ustadznya pas pendetanya untuk tidak kawin lagi, berarti agama yang keluar dari fitrah manusia. Berarti itu mengikuti hawa nafsu. Kalau ada agama bahwa perbuatan dosa bisa ditebus dengan membayar uang, itu sama mengikuti hawa nafsu. Agama Islam tidak seperti itu, berjalan sesuai fitrah manusia. Jadi agama-agama Islam silakan beribadah sesuai fitrahnya dengan masing-masing, tapi tetap yang benar adalah agama Islam. Iyattabi'una ila zon, mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Ayat ini menunjukkan jelas adalah bentuk al-bara'. Al-bara' itu berlepas diri. Al-bara' dari orang musyrik dari seluruh bentuk sesembahan yang mereka lakukan. Kenapa demikian? Karena seorang hamba seharusnya memiliki sesembahan yang ia sembah. Semua orang pasti memiliki sesembahan yang dia sembah, sekalipun dia itu seorang ateis. Ateis itu orang yang mengaku tidak punya Tuhan. Tapi orang ateis pun sama. Sebetulnya dia itu punya sembahan. Siapa sembahnya? Akal, pikirannya sendiri.
tapi semuanya akan berujung kepada Allah. Ya, orang ateis kepada Allah. Semua kejadian dialami berjalan secara kebetulan. Tidak ada yang menciptakan. Ini mah kebetulan, tidak mengakui adanya Allah. Tapi pas ditajong, oh my God, gitu kan? Ayo, kok tidak ada Tuhan selain. Tapi pas ditajong, oh my God, ya Tuhan berarti. Ya Tuhan mengakui. Walaupun itu orang ateis, tapi pas dia terjatuh dia ngomong oh my God. Seorang ateis mengatakan, aku tidak percaya adanya Tuhan. Tapi pasti tajam, oh my God. Berarti dia maknanya Tuhan. Terus seorang hamba harus memiliki sembahan yang ia sembah, ibadah yang ia lakukan tentu saja harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena kita sudah berikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, berarti ibadah itu sudah benar kalau sudah ikhlas karena Allah, kedua mengikuti Rasulullah. Ya, kata Ibnu Katsir, yang disebut amal diterima apabila sudah ikhlas dalam pelaksanaan, yang kedua mutaba'ah sesuai dengan perintah Rasul. Pematakan awal lisan, barang siapa yang ikhlas saja walam yakun sawaban tapi tidak benar sesuai contoh Rasul, lam yutaqabbal, tidak akan diterima. Tapi barang siapa yang benar tapi tidak ikhlas, lam yutaqabbal, tidak akan diterima. Jadi ibu saat subuh 2 rakaat ikhlas karena Allah, itu masih diterima. Tapi kalau saat subuh 2 rakaat tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima. Kalau subuh 4 rakaat ikhlas, tidak sesuai contoh Rasulullah SAW. Jadi ini nama 2. Gimana mengukur ibadah kita diterima? Ikhlas tidak? Yang kedua, sesuai Rasul tidak? Gitu ya Bu. Ikhlas tidak? Sesuai Rasul tidak? Gitu. Jadi ibadah masih simpel. Ukurannya 2. Ikhlas tidak? Sesuai Rasul atau tidak? Pada akhirnya Nabi bersabda, Nabi menyatakan, lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami, bagi kalian agama kalian, bagiku agama. Ya, tidak boleh kita mengikuti acara orang kafir, haram. Sekalipun orang kafir itu adalah saudara kita sendiri. Dan seorang jamaah mengatakan, Ustaz, boleh tidak kami ikut mengucapkan selamat Natal kepada kakak saya yang beragama Kristen? Haram. Boleh kakak. Kan mereka sudah suka datang kepada kita kalau Idul Fitri mengucapin selamat Idul Fitri. Itu mah urusan mereka. Tapi tugas kita sebagai orang muslim tidak boleh walaupun itu orang tua atau kakak sendiri. Gak boleh mengucapkan selamat Natal, gak boleh. Ya, dengan mengucapkan selamat Natal ikut acara mereka itu berarti kita membenarkan ajaran mereka. Tapi mohon maaf, urusan akidah mah lakum dinukum waliyadin. Ketika dulu Buya Hamka dipaksa, ketika MUI dipaksa untuk membolehkan mengucapkan selamat Natal. Kata Buya Hamka apa? Lebih baik aku pelepas sebagai kita MUI. Terus sekarang ada yang kerja di mana, di mat atau temat itulah. Mau dipaksa memakai topi Santa Claus itu haram. Walaupun sekadar pakaian, ya. Jadi kalau ada perusahaan yang nyuruh kita pakai pakaian orang kafir itu haram. Mantasaba biqaumin, jadi kan menyuruh suatu kaum dia termasuk kaum dia sesuatu. Kenapa? Latu dinukum oleh. Yang namanya toleransi adalah silakan kalian menyembah Tuhan kalian, kami menyembah Tuhan kami. Dan orang Islam dilarang menghina Tuhan orang lain, nggak boleh Bu. Nabi melarang jangan kau menghina Tuhan mereka, karena bisa jadi mereka akan menghina Tuhan kita. Itu toleransi. Kita menghina Tuhan mereka dan kita pun dan mereka pun tidak akan menghina Tuhan kita. Jadi jangan saling menghina. Kenapa? Lakum dinukum. Jadi jangan ada anggapan semua betul benar. Karena bagi kalian yang benar, bagi kalian yang benar. Dalam surat Yunus 41 dijelaskan. Surat Yunus ayat 21,
Wa in kazzabuka faquli amali wa lakum a'malukum antum bari'una mimma amalu wa ana bari'u mimma ta'malun. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Yunus 41. Dalam surat Asy-Syura ayat 15. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Nafsi-nafsi we itulah ini we masing-masing we tong urusan batu. Itu berlaku kepada orang Ibu ya. Tapi kalau sesama muslim, ibu teh diingatkan oleh muslim, oleh saudara muslim, bu jong kita tete dosa, masing-masing we nafsi-nafsi. Dan itu nggak boleh. Ini berlaku kepada orang kafir. Kamu sama muslim saling menasihati, jangan dibilang nafsi-nafsi lah, namun tong muslim batu, nggak boleh. Jadi kita tidak boleh mengatakan urus aja dirimu sendiri, nggak boleh. Ibu ya, dalam agama Islam justru ketika ada yang memberi nasihat, kita harus mendengarkan nasihat. Tapi kalau kepada orang kafir, lakum dinukum, kepada orang Islam nggak boleh. Terus, yang dimaksud dengan lakum dinukum adalah al-kufra, kekufuran. Tetapi yang dimaksud dengan waliyadin adalah al-Islam. Bagi kalian agama kekufuran kalian, bagi kami agama Islam kami. Ya. Di sini din itu asalnya dini, ada ya. Dini seperti baiti, rumahku, janati, surgaku. Dini, agamaku. Cuman si ya nanti dibuang. Tapi dikasih kasroh dini. Sebagai kiri ada ya yang dibuang. Di dalam Al-Quran surat lain yasfini, dibuang ya-nya. Dia menyembahkanku. Oh ida maritu bahwa yasmin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Padahal tidak ada kata-kata ya. Yaitu artinya aku. Ya sukun, itu artinya aku. Robbi, Tuhanku, dibuang. Robbi ya Robbi firli, ya sukun itu aku. Sebenarnya dalam dini ini asalnya ada ya sukun yang artinya apa? Aku. Terus kalimat-kalimat yang diulang-ulang. Tadi ada yang diulang-ulang. Ya Bu, la antum abiduna ma'abud, wala antum abiduna ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud, diulang-ulang 3 kali. Ada 3 tafsiran kenapa diulang-ulang. Yang pertama, Allah mengulang kalimat tersebut untuk taukid. Taukid itu artinya untuk menguatkan makna agar kita lebih yakin. Seperti contoh dalam surat Al-Nasr. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 2 kali diulang-ulang. Terus dalam surat Al-Takasur, la tarawuna jahim, summa la tarawuna ainam jahim. Diulang-ulang sebagai bentuk taukid, penegas arti, penguat. Yang kedua, ada tafsiran yang kedua, ini bukan untuk taukid tapi untuk apa sih? Kata Imam Al-Bukhari, ini adalah untuk menerangkan waktu. Jadi kata tafsiran yang pertama, kenapa diulang-ulang dalam surat Al-Kafirun lafadzlah abudunya untuk penegas arti, untuk penguat arti. Asa ira. Yang kedua, untuk menerangkan waktu. Ketika kita mengatakan la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud, itu untuk masa lampau. Dulu aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Itu menerangkan waktu lampau, kata Imam Al-Bukhari. Yang kedua, ketika kita mengatakan ayat 4 ayat 5-nya wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud, ini untuk masa yang akan datang. Dari dulu sampai yang akan datang, aku tetap tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah dan kalian pun tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Di tafsiran yang kedua bukan untuk penguat tapi apa? Untuk menerangkan masa lampau dan masa yang akan datang. Tafsiran yang ketiga, yang dimaksud dengan la abudu ma ta'budun
adalah jumlah fi'liyah, jumlah pekerjaan. Nah, sedangkan wala ana abidun ma batum itu jumlah ismiyah, jumlah kata benda. Maksudnya apa? Ketika kita mengatakan la a'budu, aku tidak akan menyembah perbuatan yang kalian lakukan. Maksudnya apa? Aku tidak akan menuruti melakukan pekerjaan seperti apa yang kalian lakukan. Yang kedua, yang dimaksud dengan kata benda, aku tidak akan mempercayai benda yang kalian sembah. Jadi yang diingkarinya dua. Kenapa diulang-ulang kalimatnya? Mengingkari pekerjaannya. Yang kedua, mengingkari Tuhannya, sembahannya. Itu surat Al-Kafirun. Jadi ada 3 tafsiran kenapa diulang-ulang. Pertama untuk penguat hati, yang kedua untuk menerangkan masa, yang ketiga untuk mengingkari benda dan pekerjaannya. Jadi intinya dalam surah Al-Kafir ini ya ada ayat, ada faidah dalam Quran tersebut yang berbicara tentang penetapan tentang akidah harus ikhlas, mengingkari benda dan pekerjaannya. Jadi faidah berharga dari surah Al-Kafir ini apa? Yang pertama, bahwa setiap orang harus menetapkan akidah dengan benar, lurus, ikhlas. Yang kedua, menetapkan keyakinan tentang takdir Allah, bahwa orang kafir akan berada dalam neraka kekal abadi, sedangkan orang mukmin akan ada dalam surga. Walaupun adanya orang mukmin yang menyimpang ke neraka. Yang ketiga, kewajiban berlepas diri al-bara' secara lahir dan batin dari orang kafir dan sesembahan kepada mereka. Yang keempat, adanya tingkatan yang berbeda antara orang beriman dan orang kafir. Beda tingkat. Yang kelima terakhir, ibadah yang bercampur dengan syirik, tidak ikhlas, pasti tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sedikit. Ya, seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Itulah kesyirikan yang paling kecil. Apa? Ar-riya, ingin dilihat oleh orang lain. Itu tafsir surat Al-Kafirun dan faedahnya. Mudah-mudahan kita semakin bersih akidahnya dan bisa lepas dari segala sesuatu yang bisa membuat ibadah kita menjadi cacat. Demikian, insyaallah kita lanjutkan di episode yang akan datang, surat Al-Kautsar, insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.